Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Rumah Godang Kenegrian Sentajo, tepatnya di Desa Kota Sentajo. Rumah Godang milik suku ini didirikan pada tahun 1700. Alhamdulillah hingga hari ini Rumah Godang ini adalah milik suku. Adapun suku yang ada di Kenegrian Sentajo ada 4 suku, yakni suku Peliang, suku Caniago, suku Petopang, dan suku Melayu. Kemudian Rumah Godang ini saat ini berjumlah 28 rumah godang. Kemudian adapun fungsi dari Rumah Godang ini adalah untuk bersilaturahmi para nenek mama dengan cucu kemenakan. Kemudian di samping itu Rumah Godang ini masih kita lestarikan. Kemudian masih kita fungsikan untuk bersilaturahmi antara cucu kemenakan dengan nenek mama ini tepatnya pada hari kedua Idul Fitri setiap tahunnya. Jadi di Rumah Godang inilah para cucu kemenakan dengan nenek mama ini untuk bersilaturahmi. Kenapa Rumah Godang ini masih berdiri kokoh? Yang pertama sekali karena masyarakat Kenegrian Sentajo sampai hari ini masih ingin untuk memakai adat istiadat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintahan desa juga ambil alih ataupun juga mempunyai peranan penting dalam mengayomi ataupun tentang pelestarian kawasan cagar budaya ini. Kemudian di samping itu kita menyadari bersama tanpa ada kekompakan kita dalam adat ini mungkin Rumah Godang ini tidak akan ada sampai hari ini. Kemudian di samping itu karena adat mengatakan ada tali 3 sepilin atau tungku 3 sejorangan. Artinya apa? Peranan yang pertama di sini ada peranan pemerintah, kemudian ada peranan adat, kemudian ada peranan agama. Jadi 3 ini orang bilang yaitu tali 3 sepilin. Jadi dalam prosesnya kita memang 3 tali sepilin ini kita terapkan. Jadi pelestarian ini alhamdulillah berjalan sampai hari ini dengan baik. Kemudian terkait dengan cagar budaya, kita menyadari cagar budaya adalah merupakan situs yang ada yang diakui oleh negara ini peninggalan-peninggalan yang telah berumur sekitar 100 tahun ke atas. Alhamdulillah di Kenegrian Sentajo, tepatnya di Desa Kota Sentajo ini, alhamdulillah Rumah Godang itu sudah kita masuk kepada cagar budaya Kabupaten Kuantan Sengingi. Kemudian struktur adat di Kenegrian Sentajo yaitu terdiri dari orang 16. Adapun orang 16 ini yaitu yang pertama Datuk Panguluh dan Barompe, kemudian Menti yang Barompe, kemudian Dubalang yang Barompe, kemudian imam atau qadi yang Barompe. Jadi jumlahnya adalah 16 orang. Jadi masing-masing suku itu mempunyai petingginya. Contoh Peliang ada 1 Pangulu, 1 Menti, 1 Dubalang, kemudian 1 imam dan qadi. Begitu untuk 4 suku. Jadi jumlahnya adalah 16. Kemudian di samping itu ada juga orang 20. Sebutan untuk orang 20 itu di sini ada tua kampung, kemudian ada tangganai. Jadi yang berperan penting untuk pembangunan Rumah Godang ini adalah yaitu tugas seorang tangganai. Jadi di samping untuk mengurus cucu kemenakan ini, tangganai juga berperan penting untuk pembangunan, kemudian apa saja yang rusak atau menyusun program untuk pembangunan di masing-masing rumah itu. Pendirian untuk Rumah Godang ini itu harus mendapat restu dari orang 16. Kemudian syarat untuk Rumah Godang ini yang pertama terdiri dari materialnya dari kayu. Tiang itu tidak boleh dari bahan lain kecuali kayu. Kemudian jumlah tiang ini untuk Rumah Godang ini yang diakui yaitu minimal 16. Kenapa 16? Karena tadi kita mengatakan ada orang 16. Kemudian di samping itu lebih dari 16 tidak juga boleh. Yang penting maksimalnya adalah 16. Kemudian konstruksi ataupun arsitekturnya sama yang ada saat ini, yaitu Bagonjong 2. Jadi
kita di sini di Kenegrian Sentajo ini alhamdulillah saat ini ada 3 pembangunan untuk rumah godang yang baru. Yang satu Melayu, setelah selesai kemudian ada Peliang, ada 1, kemudian Melayu ditambah 2 lagi untuk pembangunan rumah godang. Kemudian syaratnya tadi ya terdiri dari yang telah disepakati kemudian direstui oleh Datuk Panghulu dan Barompek. Rumah godang Kenegrian Sentajo ini ada juga yang telah menjadi cagar budaya, yaitu Masjid Usang Rodatul Jannah. Masjid Usang Rodatul Jannah ini merupakan masjid tertua di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian Masjid Usang ini juga hampir sama pendiriannya, mungkin sekitar 1700 sekian, atau ada yang mengatakan 1728. Kenapa? Karena pendirian masjid ini ya pastilah dulu rumah godang dulu, baru ada masjid. Kemudian konstruksi masjid ini juga kita lihat itu bergonjong. Kemudian tiang yang ada di dalam itu adalah 17 tiang. Kemudian 1 tiang yang namanya tiang tuwo atau tiang mocu. Kemudian diapit oleh 4 tiang yang lumayan besar. Kemudian dilanjutkan dengan 8 tiang. Jadi jumlahnya adalah 16 tiang pengapit. Kemudian 1 ini melambangkan bahwa itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian 17 tiang ini melambangkan ibadah kita 17 rakaat. Kemudian yang 4 ini adalah pengapit, yang tiang tua ini adalah 4. Itu melambangkan adalah 4 suku yang ada di Kenegrian Sentajo. Kemudian ada rangkaian itu tiangnya 16. Itu melambangkan orang 16 yang ada di Kenegrian Sentajo. Kemudian Masjid Usang ini dulunya menurut informasi itu didirikan bahan-bahannya atau materialnya itu di tempat itu juga. Kemudian terkait dengan atapnya itu memang itu adalah dari Singapura melalui Malaysia. Kemudian diambil di Langgam. Jadi waktu itu kita transportasi kita kan belum ada. Jadi transportasi ini menggunakan berjalan kaki mengambil atap untuk Masjid Rodatul Jannah Kota Sentajo. Jadi alhamdulillah masjid ini juga merupakan warisan budaya kita yang telah diakui sebagai cagar budaya. Alhamdulillah hingga hari ini masjid ini masih berdiri kokoh dan masih kita fungsikan sebagai tempat beribadah. Ini adalah untuk umat Islam. Kemudian masjid ini terletak di Kota Sentajo. Peletakan saja ini hanya di Kota Sentajo, tapi ini adalah merupakan Masjid Kenegrian Sentajo. Dulu masjid ini hanya 1 di Kenegrian Sentajo. Sebelum adanya desa-desa, dulu adalah namanya Banjar. Sebelum Kenegrian, kemudian baru desa sekarang. Jadi 5 desa Kenegrian Sentajo. Masjid yang tertuanya ini adalah Masjid Rodatul Jannah Kota Sentajo. Terima kasih.